Oke, baik, tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita tadi malam, ya. Insya Allah ya, masih dari surah Al-Balad. Kemarin kita sudah masuk ke ayat 6, tapi belum tuntas kita bahas. Kita baru bahas sampai ke huruf ta. Maka sisa penggalannya insya Allah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita mulai saja. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, huruf yang pertama yang pagi ini akan kita bahas adalah huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia tidak berharokat, memang kita sebut dia bukan ma, tapi kita sebut dia dengan mim karena nama aslinya ini bukan ma. Ya, jadi jangan sampai di antara teman-teman sahabat-sahabat sekalian ada yang menyebutkan bahwasannya ini adalah huruf ma. Di huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf ma. Namanya adalah huruf mim. Ketika dia tidak berharokat, ya, namanya mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim ini? Cara melafalkan huruf mim ini plak ketiplak persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, kita melafalkan huruf M gimana? M alfabet. Dengan cara menyentuhkan bagian bibir atas kita dan bibir bawah kita. Contoh, ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Simple. Sesimpel itu melafalkan huruf mim. Namun, yang harus teman-teman perhatikan ketika melafalkan huruf mim adalah apa? Jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya seperti ini. Ma, mi, mu. Masih banyak bunda-bunda ketika bertalaki melafalkan mimnya terlalu berlebihan, dilipat bibirnya. Ma. Tidak. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja, selesai. Ma. Ya. Oke, lanjut. Huruf mim di sini dia berharokat baris atas. Ya, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dia dibaca dengan vokal A. Maka huruf mim di sini tak kita lafalkan menjadi mim lagi, dia nggak dilafalkan mi juga, dia nggak dilafalkan mu juga, tapi dia dilafalkan menjadi vokal A. Menjadi ma. Kenapa? Karena dia berharokat fathah, dibaca basicnya dengan vokal A. Oke. Sip. Selanjutnya, jika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah keluar dengan vokal A, maka kalau keluarnya vokal A ketika fathah baris atas, maka dia termasuk ke dalam huruf yang dilafalkan dengan karakter yang tipis atau tarqiqo atau muraqqaqah, ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Maka kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah, ya, dia pelafalannya kadarnya tipis, bagaimana? Bang, kalau huruf tebal emang bukan vokal A, Bang. Oke, kalau dia karakter hurufnya adalah huruf yang tebal, huruf tebal itu dia karakternya tidak akan tidak akan terdengar seperti vokal A, teman-teman sekalian. Tidak, ya. Oke, tidak teman-teman sekalian. Nah, kalau di huruf tebal terdengarnya tidak akan vokal A ketika fathah, tapi cenderung condong pada vokal O. Cenderung condong pada vokal O, teman-teman sekalian. Contohnya huruf apa? Contohnya misalnya huruf A, huruf kho. Huruf kho ini dia nggak dibaca kha, tapi dia akan terdengar seperti vokal O. Kenapa? Karena dia huruf yang termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kho. Ya, huruf-huruf tebal ketika fathah dia identik terdengar seperti vokal O. Kho, lo, po, ro, so, semuanya dia seperti vokal O. Ya, kalau dia vokal A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, itu berarti dia huruf tipis kalau vokalnya A. Ya, oke, sip. Sekarang pertanyaannya, huruf mim dia huruf tipis atau huruf tebal? Karena vokalnya A, huruf mim ketika fathah yaitu ma bukan mo, maka mim dibaca dengan keadaan yang tipis, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, jelas ya insyaallah ya. Baik, ahlak tuma. Nah, jadi ma. Kalau kita sudah tahu begini,
Terus kenapa Bang? Ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia dibaca dengan kadar yang tipis, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Oke, kalau fathahnya bukan vokal O, tapi fathahnya adalah vokal A kan tipis. Bagaimana penyempurnaannya? Kita sering analogikan dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Ya, kita tulis dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. Ya, SS artinya sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya ini untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum di sini untuk menjaga kadar tipisnya. Oke? Jadi ketika kita lafalkan bukan hanya sekedar buka mulut saja. Ma, tapi ma. Bukan hanya buka mulut saja. Kalau buka mulut saja teman-teman bisa dengarkan. Bunyinya seperti ini. Ma. Kita senyumin sedikit. Ya, senyum natural. Ma. Jadi, huruf yang dia berharokat fathah, kalau dia keluar dengan vokal A, berarti kan tipis. Maka sempurnakan tipisnya dengan cara kita analogikan sambil sedikit tersenyum. Jadi bukan A, tapi A. Bukan ba, tapi ba. Bukan ta, tapi ta. Bukan, tadi apa? Bukan ma, tapi ma. Jelas sampai sini teman-teman sahabat Quran sekalian? Ya, nanti tinggal kita praktekkan dalam bacaan. Kalau dia tidak disempurnakan kadar tipisnya, jadinya begini. A'udzu billahi minasya. Harusnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Jelas? Kita lanjutkan kembali ya. Jadi dibacanya bukan ma tapi ma. Tipiskan fathahnya ya sambil senyum. Oke. Baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, mimnya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita sama-sama pelajari. Sekarang maknya, mim fathahnya, dia bertegur sapa dengan si alif. Nah, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah, lalu dia bertegur sapa dengan alif, maka di sini ada hukum tajwid apa? Dia dibacanya harus berapa harokat? Dia mesti dibaca harus 2 harokat. Nama hukum tajwidnya kita tulis, izin teman-teman, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i ya. Bang, kalau saya sering sebut dengan mad asli boleh nggak? Boleh, kita tulis juga ya. Oke, kenapa Bang? Emang mad tabi'i dan mad asli itu sama? Mad tabi'i itu adalah bagian kelompok dari mad asli. Tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i. Faham? Jelas? Jadi mad tabi'i itu bagian dari mad asli, makanya teman-teman boleh jawab mad asli. Tapi ini jawaban umum, mad asli itu kondisi ini itu mad tabi'i yang merupakan bagian dari mad asli. Mad asli itu ada cabangnya lagi. Ada mad tabi'i 1, ada mad iwad 2, ya mad badal 3, mad silah qasirah 4 dan yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian, mad itu ada 2, mad asli dan mad far'i. Mad asli ada cabang kelompoknya lagi, ada mad far'i dibagi lagi. Kalau mad far'i contohnya mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, mad lazim, ya mad silah tawilah. Nah, itu mad far'i. Jadi kalau teman-teman mau jawab jawaban umum, jawab mad asli boleh. Tapi kalau pengen spesifik, jawabnya mad tabi'i. Tapi dua-duanya betul. Oke, sip. Nah, selanjutnya mad tabi'i. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an yang akan sering kali kita temui ketika kita ngaji, apa coba? Mad tabi'i. Maka kita kenalan keadaan basic mad tabi'i itu, apakah hanya fathah berjumpa dengan alif saja atau ada keadaan-keadaan yang lain? Oke, mad tabi'i itu ada 3 keadaan secara basic. Ada fathah berjumpa dengan alif, apalagi ada dhammah, ada kasroh. Dhammah pasangannya adalah waw sukun, dhammah pasangannya waw sukun, kasroh pasangannya adalah ya sukun. Berarti ada 3 keadaan. 1, 2, 3. Ya. Nah, ketika ada huruf berharokat fathah berjumpa dengan alif 2 harokat mad tabi'i, dhammah berjumpa dengan waw sukun, maka mad tabi'i 2 harokat. Ketika kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka dia mad tabi'i 2 harokat. Ya, oke, bisa difahami teman-teman sampai sini? Sip. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman ketika melafalkan mad tabi'i kadar 2 harokatnya kadang-kadang belum konsisten? Ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Harusnya pas 2 harokat teman-teman sekalian. Ya,
Ada. Nah, bagaimana cara mengkonsistenkan kadar 2 harokat kita pada hukum tajwid matobi'i kita? Caranya diayun 2 kali ayun, karena 2 harokat ayunkan dengan nada 2 kali. Contoh, perhatikan. Ahlak tumala, ahlak tumalan, malan, malan, malan. Tuh, diayunkan. Ya, diayunkan. Malan, malan, malan. Diayunkan. Ya. Oke, diayunkan. Bang, berarti kalau ada menemukan hukum tajwid matobi'i itu harus selalu diayunkan? Jawabannya tidak. Diayunkan itu hanya tips dan trik saja agar kita bisa mengkondisikan kadar 2 harokat pada hukum tajwid matobi'i itu tepat. Nggak kepanjangan bablas, nggak kecepatan, nggak kependekan. Ayunkan dengan nada. Kalau sudah terbiasa tanpa diayunkan dengan nada, sudah ngeh 2 harokat itu seperti apa, nggak diayunkan dengan nada pun nggak apa-apa. Asalkan kadarnya tetap seperti 2 kali ayun. Contoh, ini yang kita ayunkan dulu sekarang sekali lagi. Yang nggak diayunkan nanti kita contohkan. Ahlak tumalan. Kalau yang nggak diayunkan, ahlak tumalan. Tuh, tetap kadarnya 2 kali ayun. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Yuk kita lanjutkan kembali ya. Sip. Oke, bisa. Nanti teman-teman tinggal praktekkan 2 harokat ini pada bacaan-bacaan yang lain. Contohnya apa? Contohnya pada kalimat basmalah, al-fatihah, atau setiap awal surah. Banyak orang melafalkan la dan ma kepanjangan. Bismillahirrahmani. Jadi 4 harokat. 2 harokat gimana? Ayunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diperhatikan pada bacaan-bacaan yang lain, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Sip, kita lanjutkan. Yaqulu ahlaktu malan. Gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama aslinya adalah huruf lam. Apa? Nama aslinya adalah huruf lam. Biar teman-teman kenal apa nama hurufnya. Huruf ini dilafalkan lam. Jangan sampai teman-teman bilang huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la, huruf lam. Ya, baik. Aduh, maaf. Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf lam hijaiyah itu dilafalkan plek ketiplek persis dengan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Apa iya huruf lam itu dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan izin bahas bareng-bareng. Perhatikan, jika ya. Oke, sebentar. Ya, nih saya persiapkan dulu. Oke, sip. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan. Nah, perhatikan. Ya, ini saya izin zoom dulu, seret. Nah, lihat, ini ceritanya bagian ujung lidah kita. Ya, ini bagian ujung lidah kita. Ya, kalau L alfabet teman-teman lafalkan dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita, ujungnya doang, disentuhkan ke langit-langit atasnya, langit-langit atas bagian depan di sini. Contoh pelafalannya adalah seperti ini. Al, 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 ya. Al, 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 al. Hanya bagian ujung akhir lidahnya saja. Jika L alfabet teman-teman seperti itu, lalu huruf lam hijaiyah teman-teman diserupakan dengan L yang begitu, maka lam hijaiyahnya tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Lam hijaiyahnya tidak sesuai dengan kaidah tajwid.
Ya, lantas seperti apa harusnya huruf lam ini dilafalkan? Tak cukup hanya dengan menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Ya, lantas harus seperti apa? Oke, kita kenalan sama huruf lam hijaiyah. Perhatikan, ya. Nih, teman-teman, perhatikan. Saya izin lihat dari angle seperti ini ya. Oke, nih. Huruf lam itu makhrajnya, tempat keluarnya dilafalkan dari mana? Nih, teman-teman lihat ini bagian area samping lidah. Dari belakang sampai menuju ke depan, ini namanya haffatul lisan. Namanya adalah pinggir lidah atau sisi lidah. Huruf lam dilafalkan dari sisi lidah, tapi bukan seluruh sisi lidah. Ya, halo, ini teh semangat nggak ini teh? Ngececes begini kayaknya nih. Oke, sip. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah, oke, tapi bukan seluruhnya. Dari mana? Dari tepi lidah bagian depan yang kiri. Oke, jadi bukan seluruhnya, tapi dari sini saja. Tepi lidah depan bagian yang kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya. Oke, lalu tepi lidah bagian depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, jadi kalau kita lihat dari atas tuh begini. Walamu adenaha, tepi lidah bagian depan kiri kanan, limun tahaha, sampai menyusur ke ujung lidahnya, disentuhkan kemana? Disentuhkan ke langit-langit belakang gigi-gigi atasnya. Nah, di sini ya, langit-langit depan belakang gigi-gigi atas kita. Sehingga ketika kita lafalkan huruf lam bukan begini hasilnya al, tapi al. Alladzina, alhamdu lillahi rabbil alamin. Nah, beda nggak antara al dengan al? Beda nggak antara al dengan al? Al dengan al, bunyinya beda? Ya, udah kirain tuh teman-teman fokus luar biasa ya. Oke, terima kasih tuh, ternyata yang sudah share ada 800 orang di pojok kanan bawah. Yang sudah tap-tap layar 62.000. Nah, fokus, tapi yang pengen support silahkan. Ya, gitu. Karena support teman-teman itu berarti untuk penyebaran dakwah syiar Quran kita bareng-bareng nih. Ini dakwah Quran kita, bukan dakwah Quran saya. Ini syiar Quran kita, bukan syiar Quran saya. Ya. Karena tanpa adanya support dari teman-teman dan izin Allah tidak akan bisa tersebar luas. Ya, oke, karena ada kerjasama. Oh, gitu ya. Lanjut, Bismillah. Nah, bukan on, tapi lan. Ya, jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali insya Allah ya. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman, huruf lamnya kita bahas yang basic dulu. Di atasnya ada baris atas 2. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas 2, tadi kalau kita sudah bahas di sini baris atas 1 namanya harokat fathah. Kalau baris atasnya 2 namanya harokat apa? Ada yang tahu? Namanya adalah harokat fathatain. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat fathatain. Ada yang bilang juga fathah tanwin, ada yang bilang juga tanwin fathah. Mangga, silahkan. Oke. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kan basicnya dibaca dengan vokal A. Kalau misalnya dia fathahnya 2, fathatain, maka dibaca dengan vokal apa? Bukan hanya vokal A, teman-teman. Masya Allah. Bukan hanya dengan vokal A, tapi vokal konsonan A dan an jadinya an. Sehingga lam di sini nggak kita baca la, karena baris atasnya 2, jadinya lan. Ya, maaf nih, jadinya lan. Tuh, karena dia berharokat baris atas 2, fathatain, dibaca dengan vokal an, gitu. Oke, lanjutkan lagi. Nah, malan, berarti kita bacanya begitu. Malan. Ya. Nah, kalau ada fathatain biasanya setelahnya ada alif. Alifnya fungsinya untuk apa? Nggak berfungsi. Kalau ada fathatain, setelahnya ada alif, biasanya alifnya abaikan. Jadi nggak usah bingung, berarti lannya dibaca ditahan ya, panjangkan ya, malan. Nggak ada fungsinya si alifnya. Ya, itu hanya dari segi kaidah penulisan. Ya, tuh, semua yang fathatain semuanya kan ada alifnya tuh. Fathatain ada alifnya, penulisan saja. Fathatain ada alifnya. Ya, oke, jadi jangan bingung. Jadi kita baca secara basic, malan. Faham? Jelas sampai sini? Faham nggak?
Faham nggak? Halo, assalamualaikum. Tolong respon kami, ya, biar saya nggak ngerasa sendiri, kayak nggak ngerasa ngomong sama tembok, ya. Oke, paham. Baik, sekarang ketika kita mendapati ada fathah tain yang berjumpa dengan huruf lam, apakah tetap kita baca bunyiannya dengan jelas malan labadan? Apakah tetap dibaca lan la? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di sini ada hukum tajwid. Apa hukum tajwidnya? Yuk kita tulis, boleh? Kita tulis insyaallah. Yuk, nama hukum tajwidnya adalah idgham. Idgham apa? Idgham bi ghairi gunnah, atau sering kita sebut dengan idgham bila gunnah. Masya Allah. Oke. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah pertemuan antara, sebelum kita ke sana kita bahas dulu pelan-pelan. Ya, bismillah. Pelan-pelan. Jadi nggak langsung kita bahas, tapi kita kenalan dulu step by step. Ta'arufannya jangan singkat. Ya, ta'arufannya jangan singkat-singkat. Pelan-pelan aja. Perhatikan. Nih, dalam bahasan hukum tajwid ada yang namanya bab hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu apa, Bang? Nun sukun itu artinya Masya Allah. Nun sukun itu artinya adalah nun mati. Nah, yang itu. Oke. Lalu tanwin itu apa, Bang? Tanwin itu an, in, un. Tanwin. Ya. Nah, berarti hukum nun sukun dan tanwin ini adalah akan membahas perihal kondisi nun sukun atau tanwin an, in, un berjumpa dengan huruf apa? Hukum tajwidnya apa? Nah, itu rumusnya nanti. Nun sukun, tanwin berjumpa dengan huruf A, hukum tajwidnya apa? Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf B, hukum tajwidnya apa? Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf C, hukum tajwidnya apa? Nanti itu yang akan dibahas. Jadi nggak akan terlepas dari nun sukun atau tanwin. Ya, antara nun sukun atau huruf berharokat tanwin. Oke, paham? Jelas? Selanjutnya, di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin nanti dipecah menjadi 4 kelompok, teman-teman sekalian. Yang pertama ada hukum tajwid namanya ilhar. Yang kedua ada hukum tajwid namanya adalah idgham. Yang ketiga ada hukum tajwid namanya adalah iqlab. Yang keempat ada hukum tajwid yang namanya adalah ikhfa haqiqi. Oke, dari keempat hukum tajwid ini yang kita cari adalah idgham. Berarti nanti nun sukun atau tanwin akan berjumpa dengan huruf-huruf idgham. Apa aja huruf-huruf idgham? Apa aja huruf-huruf idgham? Kita cek. Ya, nih huruf-huruf idgham tuh. Idgham huruf-hurufnya ada 6. Yaitu ada huruf ya, ro, mim, lam, waw, nun. Sering disingkat dengan yarmaluna. Gitu. Oke, apa? Yarmaluna. Nah, itu singkatannya. Atau ada yang menyebutkan juga relawan maya. Silakan teman-teman mau sebut yang mana. Ya. Oke, jelas sampai sini? Sip. Nah, jadi ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ini adalah hukum tajwidnya idgham. Tapi idgham apa? Idgham dipecah menjadi 2 lagi. Nah, dari 6 huruf ini nanti dipecah menjadi 2 kelompok, 2 rumah. Ya, ada yang masuk ke idgham bi ghairi gunnah, yaitu atau sering kita sebut dengan idgham bila gunnah. Hukum apa? Hurufnya apa? Muncul 2 huruf. Dari 6 huruf ini dipecah, lam dan ro masuk ke sini. Ya, sisanya berarti masuk ke idgham bi gunnah, 4 huruf, yaitu ya, mim, waw dan nun. Oke, jelas sampai sini? Oke, gak apa-apa kita bahas pelan-pelan seperti ini. Ya. Atau teman-teman merasa bertele-tele, jadi tajwidnya nggak dibaca? Belum dibaca. Ya, oke. Salah satu adab dan modal dalam belajar adalah sabar. Banyak orang hari ini dia tidak istiqomah dalam belajar karena apa? Karena dia pengen instan. Yang ditanya soal waktu dulu. Bang, berapa lama ya? Saya kalau pengen, waktu dulu yang ditanyain. Ya. Sedangkan saya ketika bertanya seperti itu dimarahin saya. Mau kemana buru-buru? Ya, oke, sip. Nah, sekarang idgham bila gunnah, idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Berarti nun sukun atau tanwin ya berjumpa dengan huruf lam ataupun ro, itulah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Oke, jelas teman-teman sekalian? Sip. Sekarang kita cek dulu nih. Kita akan coba
pakai buku saya lagi. Itu kan buku saya yang lama. Ini kita sedang buat buku saya lagi dengan tampilan yang baru dan dengan fitur terbaru, ya. Nah, kita cek dulu di sini rumusnya. Berarti idgham bila gunnah ini bab nun bersukun. Idgham bila gunnah adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan huruf lam ataupun huruf ro. Sepakat? Sepakat insyaallah dan sepaket ya. Nah, sekarang kita cek dalam ayat kita tadi, dalam baca bahasan kita, betul nggak? Betul nggak ini idgham bila gunnah? Cek dulu. Fathatain berjumpa dengan huruf lam. Ingat-ingat ya. Fathatain berjumpa dengan huruf lam. Dalam rumus ada nggak? Cek. Fathatain ada nggak di sini? Ada bang. Mana. Tandain yuk. Tandain. Fathatain mana? Mana fathatain ini? Yo tandain ya. Tandain ya. Oke. Fathatain. Sip. Berjumpa dengan huruf apa tadi? Berjumpa dengan huruf lam. Ada nggak huruf lam? Ada bang. Tandain. Ya, tuh. Berarti di sini kita betul mendapati ada apa? Ada hukum idgham bila gunnah. Karena apa? Karena dalam ayat mempertemukan antara fathatain dengan huruf lam. Oke, itu secara keadaan. Secara baca gimana? Idgham artinya apa idgham? Idgham artinya adalah lebur, memasukkan, meleburkan. Bila gunnah artinya tanpa disertai dengung. Jadi cukup masuk saja, nggak perlu ditahan, nggak perlu ada masuk hidung, nggak perlu dengung, nggak perlu sengau, nggak perlu bindeng suaranya. Ya, oke. Nah, jadi apa yang dileburkan? Yang dileburkan adalah Yang dileburkan adalah apa? Adalah bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an yang dileburkan? Karena bunyi nun sukun itu adalah manifestasi dari bunyi an. An ini adalah manifestasi dari bunyi nun sukun, manifestasi dari bunyi an, in, un, semuanya ujungnya adalah konsonan an. Ya. Maka meleburkan bunyi konsonan an yang terdapat dalam nun sukun ataupun tanwin ke huruf yang dijumpai setelahnya, yaitu di sini huruf lam, oke, atau huruf ro. Sekarang saya coba izin ya. Kita coba izin contohkan. Misalnya di sini teman-teman sekalian. Nih, perhatikan ya. Perhatikan di sini. Kalimatnya walakin la. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf lam, maka nggak lagi ada bunyi an-nya di sini, tapi walakin la, an-nya sudah dileburkan ke lam dan nggak perlu masuk hidung, langsung dileburkan, nggak perlu ditahan begini. Walakin la, l-nya nggak perlu ditahan. Ya, jelas? Contoh satu lagi di bawahnya ada. Nih, coba ya. Bukan min linatin, tapi millinatin. Udah nggak ada nunnya, udah masuk ke huruf lamnya. Karena idgham bila gunnah. Oke? Halo, paham sampai sini? Sekarang kita akan praktekkan dalam ayat. Langsung dipraktekkan dalam ayat. Paham sampai sini? Bisa diikuti? Baik, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita praktekkan dalam ayat, sebelum kita aplikasikan, buat teman-teman yang sudah bantu share, pergerakan teman-teman dalam support live ini, dalam tap-tap layar, dalam share di pojok kanan bawah, itu amat berpengaruh. Amat sangat berpengaruh untuk kami. Terima kasih banyak. Ya, ternyata yang ikut syiar dakwah Quran ini bukan hanya 1 orang 2 orang, tapi banyak yang care. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita praktekkan dalam ayat. Ya. Nah, nih, berarti di sini nggak lagi kita baca malanlu, tapi apa? Tapi si bunyi an di sini, oke, diapakan? Dileburkan ke huruf l, ke huruf lam. Maka ketika kita baca nggak ada lagi bunyi an-nya. Malanlu badan. Tuh, mana an-nya? Nggak ada. Kenapa? Karena ini ada hukum tadi idgham bila gunnah, Bang. Gitu. Sudah? Jelas teman-teman sekalian? Masya Allah. Atau kalau semangat begini mah jadi yang lain pada semangat semua. Ya. Oke, sip. Ya. Bentar, saya menghela nafas dulu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, Masya Allah. Oke, sip. Ini yang mau difoto dulu nih kameranya, si screennya, disimpan di galeri foto HP-nya masing-masing. Ya, sudah.
Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut lagi, bertemu dengan huruf lam lagi. Boleh saya bahas lagi nggak makhrajnya? Izin saya bahas lagi. Kalau teman-teman udah bisa, mohon izin. Saya izin bahas lagi buat teman-teman. Khawatir ada yang belum paham, khawatir ada yang baru ikut. Teman-teman, ini namanya huruf lam. Kita ulang lagi. Jangan sampai di antara teman-teman menyebutkan ini huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Siapa di antara teman-teman yang masih menyamaratakan atau menyerupakan huruf lam dengan L alfabet? Jawabannya hati-hati, lam hijaiyah dengan L alfabet belum tentu serupa pelafalannya, ya. Belum tentu serupa. Oke? Nah, maka seperti apa huruf lam ini dilafalkan, Bang? Gitu kan? Emang kayak gimana lam ini dilafalkan? Kenapa kok dia beda dengan huruf L pada abjad alfabet? Oke, perhatikan baik-baik. Jika teman-teman, karena kalau ada yang tidak, alhamdulillah. Tapi hati-hati, perhatikan. Ketika kita melafalkan huruf lam, diserupakan dengan huruf L abjad alfabet atau L sehari-hari kita, ya, perhatikan. Jika L alfabet teman-teman, ya, jika L alfabet teman-teman dilafalkan seperti ini, perhatikan, nih ya, kita pakai peraganya lagi. Nah, lihat, huruf L kita kalau kita lafalkan cuma hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja ini ke langit-langit di atasnya, langit-langit depan di atasnya sini. Contoh pelafalannya adalah seperti ini. Al. Nah, ini kan yang nempel cuman ujung akhir lidahnya doang. Alhamdulillah. Nah, apabila L alfabet teman-teman seperti itu, lalu lam hijaiyah teman-teman diserupakan dengan L alfabet yang seperti tadi, maka lam hijaiyah teman-teman tetot, keliru. Kenapa? Karena huruf lam tak cukup hanya dengan menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Oke, setiap huruf hijaiyah itu memiliki tempat keluar hurufnya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu punya aturannya masing-masing. Oke. Nah, di antara 1.900 orang yang sedang memandang, ada yang belum follow akun ini, ada yang pengen ikut live setiap hari, takutnya tiba-tiba lupa nama akun kita, ada klik tombol ikuti atau love orange di sini, silahkan diklik dulu. Kalau nggak pengen ketinggalan, ada tombol ikuti warna merah, ada love warna orange, silahkan diklik, ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Nah, jadi ternyata huruf lam itu, jika huruf L alfabet kita begini, al, lalu lam kita diserupakan dengan L alfabet yang begini, al, maka itu lam hijaiyahnya keliru. Lantas seperti apa huruf lam hijaiyah ini dilafalkan? Kita akan bantu bahas, kita akan bantu praktekkan, kita akan bantu dampingi teman-teman sekalian. Oke, perhatikan. Nih, huruf lam hijaiyah itu tak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidahnya saja. Oke, kita bahas. Lam itu dilafalkan, perhatikan. Teman-teman, di sini kita bisa memandang dan melihat ada samping lidah. Dari belakang samping lidah menuju ke samping lidah bagian depan. Ini namanya adalah hafatul lisan. Hafatul lisan itu apa? Tepi lidah, sisi lidah, samping lidah. Nah, huruf lam dilafalkan dari mana? Dari samping lidah ini. Dari samping lidah ini, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, tapi bukan seluruhnya. Huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depannya saja di sini. Samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya, samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi kalau kita lihat dari atas tuh begini. Walamu adenaha, tepi lidah depan kiri kanan, limun tahaha, sampai ke ujung akhir lidahnya. Ya. Jadi bukan cuman ininya doang. Ketika kita lafalkan maka bukan begini. Ya, perhatikan. Maka bukan begini. Al, tapi alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Bisa difahami sampai sini? Jadi bedakan antara al dengan al, antara al dengan al. Ya, jelas sampai sini insyaallah. Faham? Baik. Jadi beda antara L dengan lam. Belum tentu sama, harus dicek dulu, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, lanjut masuk lagi. Maka nggak dibaca malalu, tapi malalu.
Bunyinya berbeda. Lanjut teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Di sini huruf lamnya di atasnya ada simpul angka 9. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa? Pelan-pelan aja. Basic kita pelajari. Nama harokat, cara melafalkan harokat, namanya adalah harokat dhammah. Izin. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal u. Maka tentu huruf lamnya di sini nggak kita lafalkan la ataupun li, tapi kita lafalkan lu. Karena apa? Karena dia berharokat dhammah. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana cara menyempurnakan pelafalan harokat dhammah? Gimana cara menyempurnakan vokal u pada harokat dhammahnya? Dengan cara wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah tak akan mendapati kesempurnaannya. Lalu gimana caranya? Illa, kecuali dengan cara apa? Bidhammi syafataini dhamma. Dengan cara memoncongkan mulut kita ke arah depan dengan tepat. Contohnya begini. Yaqulu ahlak malan lubadan lu. Jadi bukan cuma lu. Yaqulu ahlaktu malan lu. Bukan begitulah dhammah. Iyyaka na'budu. Enggak, tapi iyyaka na'budu. A'udzu billahi, bukan a'udzu billahi. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Nah, maka setiap huruf berharokat dhammah muncungkan dan monyongkan dia. Ya, yaqulu ahlaktu malallu. Ya, biar jelas vokal u-nya. Oke, jelas sampai sini? Lanjut lagi teman-teman sekalian. Saya pengen bahas sedikit deh ini deh. Ya, teman-teman. Kalau ada huruf yang dia di atasnya ada tanda tasydid. Ya. Oke. Ya. Lalu ini namanya tanda apa? Ini namanya adalah tanda tasydid. Huruf hijaiyah apapun basicnya ketika dia bertasydid, bacaannya cukup dilafalkan dengan cara apa? Cukup dilafalkan dengan cara ditekan saja, kecuali pada dua huruf. Apa? Huruf nun dan huruf mim. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid. Ketika bertasydid harus ditahan dua harokat karena mereka ada hukum tajwid namanya gunnah. Ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal, mangga. Ya. Tapi basicnya kita sebut dia gunnah. Kalau ada nun dan mim bertasydid baru ditahan dengungnya dua harokat. Contoh, inna amma. Adapun ada yang mengatakan tiga harokat, boleh, silakan ambil. Jika teman-teman mendapati itu dari guru-gurunya, silakan ambil. Namun kita izin dalam ruang ngaji kita sebut dia dua harokat, karena itu yang saya dapatkan dari guru-guru kami. Ya, inna amma, dua harokat, beres? Dua harokat dengan tempo ketukan yang lambat. Inna amma. Nah sudah, huruf yang bertasydid yang mesti ditahan secara dasar itu hanya huruf nun dan mim saja. Di luar itu cukup dilafalkan dengan ditekan. Maka di sini jangan sampai ditahan. Malallu, nggak perlu. Cukup dileburkan dan dilanjutkan saja. Malallu bada, malallu bada. Gitu. Ya, jelas? Lanjut. Ya, Masya Allah. Lanjut, sekarang masuk ke huruf yang lebih mudah, karena sering kita praktekkan hurufnya. Ini kalau ada mangkok di bawahnya ada titik satu, namanya adalah huruf ba. Kalau titik satunya di atas mangkok itu namanya huruf nun. Jangan sampai tertukar sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke, lanjut. Ini namanya adalah huruf ba. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Saya izin tulis. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Huruf ba itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Sama. Ya, dengan cara apa?
dengan cara menyentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah kita. Ya, saya izin zoom biar lebih terlihat jelas. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Hati-hati buat bunda-bunda, ya. Jangan sampai bibirnya dilipat seperti bunda lagi mau benerin lipennya, lipstiknya. Ba, nggak perlu dilipat. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah, beres. Ba, bi, bu, ab. Ab, ab, ba, bi, beres. Ya, faham sampai sini? Bisa diikuti? Yo, lanjutkan lagi. Malalu badan. Nah, baknya berharokat baris atas. Ingat, ya, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca cenderung pada vokal O. Kalau keluar dengan vokal A ketika fathah, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Kalau misalnya dibaca condong pada vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, huruf ba ini ketika fathah dibacanya ba atau dibacanya bo? Ya dibacanya vokal A lah, Bang. Masa dibaca bo? Oke, berarti kalau vokal A dia huruf tipis atau huruf tebal? Kalau vokal A dia termasuk ke dalam huruf yang tipis pelafalannya. Ya. Oke. Kalau vokal condong pada vokal O, contohnya so, bo, to, wo, ho, lo. Ro, ketika fathah vokalnya terdengar seperti condong pada vokal O, maka dia sedang dilafalkan dengan keadaan yang tebal. Oke, mantap, ajib nggak nih? Ya, lanjut lagi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berarti di sini huruf dal, huruf ba, dia dibaca dengan vokal A. Berarti dia dibaca dengan keadaan yang tipis ba, gitu ya, A. Ba, ta, sa, ja, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau sudah kita ketahui, oke Bang, baknya harokatnya fathah, karakternya tipis. Emang kenapa? Kita jadi tahu bagaimana cara menyempurnakan pelafalan huruf ketika kondisinya seperti itu. Gimana? Dengan cara BMSS. Ingat ya, kalau teman-teman ingat ada fathah, kadarnya tipis, vokalnya vokal A, BMSS ya. BMSS itu buka mulut sambil salto. Ya bukanlah, buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Jadi huruf ba dilafalkan bukan hanya buka mulut. Kalau hanya buka mulut, pelafalannya seperti ini. Ba, ba, ba. Tapi kita senyumin sedikit, senyum yang natural, bukan senyum yang berlebihan ba, enggak. Ba menjadi ba, ba, ba. Bedakan antara ba, a, ba, ta dengan a. Ba, ta, sa. Jangan juga senyumnya berlebihan, karena khawatir jadi vokal E nanti. E, B, enggak, tapi A, ba, ta, sa, ja. Jelas teman-teman sekalian? Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ini kita akan masuk ke huruf dal nih. Ya, jadi kita baca di sini malaluba, tipis. Ma juga tipis, bukan mo, tapi malalubadan. Luba ba. Gitu ya. Oke, lanjut. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Oke, selanjutnya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang Masya Allah kok kepencet. Nah, kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf apa teman-teman? Ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf dal. Ketika dia tidak berharokat, nama aslinya adalah huruf dal. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ya, ini namanya adalah huruf dal. Saya izin tulis nama aslinya. Oke, pertanyaan dari saya berikutnya yang akan kita bahas, huruf dal ini dilafalkan seperti apa? Apakah huruf dal ini dilafalkan plek ketiplek sama seperti huruf D pada abjad alfabet? Sama atau tidak? Sama atau enggak? Jawabannya adalah belum tentu juga, sama seperti lam dengan L alfabet tadi. Belum tentu sama. Belum tentu sama.
Ya, maka kenalan dulu yuk ta'arufan bagaimana cara melafalkan huruf dal hijaiyah, baru kita sandingkan dengan huruf D pada abjad alfabet. Yuk, kita kenalan teman-teman sekalian. Sebelum kita kenalan, buat teman-teman yang merasa sudah ikut share, sudah ikut support live ini, ada yang tap-tap layar nggak berhenti, ada yang dia nge-share ke grup-grupnya. Terima kasih. Semoga menjadi pahala jariah karena support teman-teman sangat berarti. Ya, sangat berarti. Ya, sangat berarti bagi kami. Ya. Oke, ini syiar dakwah Quran kita, bukan dakwah Quran saya. Ini tentang kita, bukan tentang saya. Ini bukan tentang personal, tapi ini tentang kelompok. Ini tentang jamaah, ini tentang umat. Yuk sebarluaskan. Ya. Bismillah, semoga dapat keberkahan dalam kehidupan teman-teman, semoga dapat pahala jariah buat teman-teman. Ya. Oke, yang belum follow, yang gak pengen ketinggalan info live kita setiap hari, ya, klik di sini ada tombol ikuti warna merah dan love oranye tuh silakan diklik, ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Takutnya tiba-tiba lupa teman-teman. Oke. Nah, huruf dal. Jadi ternyata tadi sudah kita bahas sedikit, huruf dal itu belum tentu serupa plek-ketiplek dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya. Lantas huruf dal itu dilafalkan seperti apa, Bang? Baik, perhatikan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Tempat keluarnya huruf hijaiyah kita. Ya, di mana makhraj huruf dal ini dilafalkan teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Baik, nih. Ya, kita lihat ya. Huruf dal dilafalkan istilahnya nggak usah dihafalkan ya istilahnya. Ini untuk penambah wawasan saja. Huruf dal itu dilafalkan dari yang namanya toroful lisan. Lisan artinya ujung. Lisan artinya lidah. Torof artinya ujung. Arti toroful lisan adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Bang, atau Bang nggak kebayang, ya, gitu, nggak kebayang Bang, gitu ya. Oke, nih, maka dilafalkan seperti ini huruf dal. Ujung lidah kita sentuhkan ke nih area yang berwarna ungu di sini. Ini adalah ujung lidah kita. Disentuhkannya bukan ke gigi seri atas kita, tapi ke bagian pangkalnya di situ. Ya, dadi du ade, dadi du ade. Ada, iddi, uddu. Iya, jelas ya? Paham ya? Nah, gitu ya. Kalau teman-teman masih belum kebayang, oke, kita dampingi lagi teman-teman. Ya. Oke. Nah, perhatikan huruf dal itu, lihat. Dilafalkan dari ujung, kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Jelas nggak? Nih, dari ujung lidah kita yang ini, tuh kelihatan ya. Saya perlihatkan dari berbagai angle posisi dari sudut pandang yang berbeda tuh. Ujung lidah kita yang ini, ketika kita melafalkan huruf dal, kita sentuhkan dengan apa? Dengan nih, ini kita punya dua gigi seri atas ya, bagian luar. Nah, pangkal itu bagian yang dalam di sini. Oke, nah bagian dalam sini, maaf. Nah, di sini ya. Kita zoom. Nah, ujung lidah kita sentuhkan ke sini. Nih, ke bagian pangkalnya, ke bagian gusiknya di sini. Ke bagian pangkal, ke bagian gusiknya di sini. Dadi du ade, ke sini. Ya. Oke, ini ilustrasi gambarnya. Kebayang? Kalau masih belum kebayang juga. Oke, kita sedang persiapkan surat cinta. Buku kami buat teman-teman sekalian, ya, yang nanti di dalamnya ada ilustrasi makhrajnya, ya. Saya perlihatkan buat teman-teman. Oke, sebentar ya, siap ya. Bismillah ya, mau lihat? Oke ya, kenapa nih? Oke, sebentar. Nah, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari huruf dal. Baik, saya sedang persiapkan ilustrasinya buat teman-teman sekalian. Huruf dal, mana huruf dal? Dal. Nih huruf dal ya. Bismillah. Saya kondisikan dulu. Ya, ini saya buat ya spesial buat teman-teman. Spesial, sangat spesial. Jadi mukanya muka saya. Ya, jangan aneh ngeliat muka saya di sini. Ya, nih perhatikan, saya izin zoom sedikit. Bagaimana cara melafalkan huruf dal? Di, du, ade. Nah, kelihatan nggak? Nah, di situ nempelnya nih. Lihat.
Saya izin zoom. Di sini kita ada ada gigi seri atas kita. Di bagian sini ada bagian pangkalnya, bagian gusinya. Nah, ujung lidah kita nyosor ke sana, nempel ke sana. Da, di, du, ade. Yuk, kita lihat lagi. Da, di, du, ade. Ide, ude, ada, idi, udu. Oke, seperti itu huruf dal dilafalkan dan ini nampak depannya. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu. Nanti setiap huruf kita sedang persiapkan ilustrasinya dan itu akan hadir di mana? Akan hadir di mana? Bismillah. Akan hadir di buku kita. Tuh, sedang kita persiapkan. Videonya terus saya lagi syuting nih. Untuk nanti setiap halamannya ada video belajarnya di scan barcode video sini. Ya, khusus buat teman-teman yang sudah masuk ke dalam grup. Nanti teman-teman informasi launching dan bisa diorder hanya informasinya di grup kita saja. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, jadi kita sedang mengupayakan bukan hanya mendampingi teman-teman di live TikTok saja. Kita sedang persiapkan kelas, kita sedang persiapkan buku, kita sedang persiapkan fitur Quran yang akan launching nanti bulan Ramadan tapi masih lama. Iya, ya, Bismillah teman-teman. Mohon doanya. Jangan lupa selipkan doa buat saya sehari sekali aja, buat saya, ya di dalam keseharian teman-teman. Ya, lanjut. Sip. Nah, seperti itu huruf dal dilafalkan. Da, di, du, ade, ade. Ya, paham ya? Sekarang pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya yang suka menyerupakan antara dal dengan D, saya pengen nanya, kalau huruf D alfabet kita biasanya nempelinnya ke sini atau bukan? Kalau huruf D alfabet, D sehari-hari kita, saya yakin jawabannya nggak ke sini huruf D. Biasanya dominan kita melafalkan D itu begini. Ujung lidah ke langit-langit di atasnya. Iya atau tidak? Tidak atau iya? Iya nggak? Da, di, du, ade. Dadi, du, ade. Ini dal, ini de. Dada. Nih, kalau kita coba bandingkan pada saat kita melafalkan kosakata duduk. Kalau pakai huruf D bunyinya begini. Duduk. Tapi kalau pakai huruf dal, duduk. Nah, beda? Beda ya, insya Allah beda ya. Kerasa bedanya? Nah, kalau kita telaah lebih jauh antara dadada dengan dadada beda. Ya, oke. Maka di sini kita baca jangan la lubada dan bukan dan tapi dan, bukan dan tapi dan, bukan da tapi da. Ya. Oke, lanjutin lagi. Sip, teman-teman sekalian. Ya. Bismillah, teman-teman selanjutnya perhatikan, di atasnya ada baris atas 2. Sudah saya ingatkan ya, kalau teman-teman mendapati ada baris atas 2 seperti ini, lalu setelahnya ada bentuk seperti alif, gak usah dihiraukan alifnya. Ya, untuk awalan. Kayak ini soalnya lihat, fatatain berjumpa dengan alif, ya. Itu alifnya kan nggak ada artinya untuk kondisi ini. Contohnya di sini juga sama tuh, fatatain ada alifnya. Gitu. Jadi biasanya kalau ada fatatain setelahnya ada alif gitu penulisannya. Dari kaidah penulisan. Oke, lanjut dulu. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas 2, ini namanya apa tadi? Namanya harokat fathah tain. Ada yang bilang tanwin fathah, ada yang bilang fathah tanwin, tapi saya izin tulis dengan fathah tain. Boleh? Boleh ya? Fathah tain di atas deh ya. Semoga kelihatan tulisannya. Fathatain, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathatain, maka dia mesti dibaca dengan vokal konsonan an. Vokalnya a, konsonannya an, jadinya an. Maka huruf dal di sini kita lafalkan menjadi dan. Ya, basicnya dulu. Maka ketika kita baca berarti gini. Melalu badan. Betul atau tidak? Basicnya dulu. Basicnya gitu betul kan? Karena berharokat fathatain. Ya, biar runut satu-satu. Malalu badan. Oke, jelas? Baik. Pertanyaan saya, karena di sini kita mau berhenti kan di huruf dal fathah tainnya kan? Hah? Kok berhenti, Bang? Karena kita kebetulan di akhir ayat. Ya, di akhir ayat berarti kita akan berupaya untuk berhenti di sini kan? Nah, kalau kita berhenti di huruf ini,
tapi dia harokatnya fathatain, apakah ketika berhenti di huruf ini kita tetap baca la malalubadan? Apakah tetap dengan vokal konsonan fathatain an-nya? Jawabannya adalah tidak. Lah, kenapa kok gak dibaca dengan fathatainnya lagi? Ayo kita bahas teman-teman sekalian, ya. Oke, perhatikan narasi kami, perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, tanpa terkecuali dulu nih, pengecualiannya kita akhirkan, ya. Jadi kita anggap semuanya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathahtain, ya, oke, ya, yang asalnya kita baca lubadan, ya, maka nggak kita baca lagi lubadan. Kenapa? Oke, ya, di sini dia dibaca justru jadi 2 harokat. Nah, jadi seolah begini. Ya, ini kita hilangkan ceritanya nih. Ketika kita berhenti, maka dia nggak jadi fathahtain, tapi dia seolah jadi fathah saja. Jadi fathah. Nah, ketika ada fathah di sini aktif lagi alifnya. Kalau berhenti, maka ada fathah bertemu dengan alif, dia dibaca jadi berapa harokat? Dia dibaca menjadi dua harokat. Maka dibacanya bukan dan tapi da, ya, da malalubada, gitu, malalubada. Begitu teman-teman sekalian, ya. Oke, apa nama hukum tajwidnya? Hati-hati ya, nama hukum tajwidnya bukan matobi'i. Lah kan bang, fathah ketemu alif, iya, tapi kan keadaan awalnya dia bukan fathah tapi fathatain. Ya, maka nama hukumnya memang sama-sama 2 harokat, tapi nama hukum tajwidnya adalah mad. Keren, udah pada jawab di kolom komentar. Makasih udah aktif ya. Terima kasih teman-teman sudah meramaikan live ini. Terima kasih, barakallahu fikum. Nama hukum tajwidnya adalah mad iwad. Tuh, ya. Oke, mad iwad adalah ketika kondisi kita berhenti pada huruf berharokat fathahtain yang harusnya dibaca dengan vokal konsonan an atau huruf tebal vokal konsonan on, gitu ya, maka dibaca menjadi 2 harokat. Contohnya bukan malalubadan, tapi malalubada. Faham? Jelas sampai sini? Halo, assalamualaikum. Jelas nggak ini teh? Faham nggak ini teh? Coba, ya Allah, ya. Semoga teman-teman yang sedang belajar dalam live ini fokus, ya. Terima kasih. Semoga Allah muliakan teman-teman semua karena Quran. Ya, ada yang terus tancap gas tap-tap layarnya nggak berhenti. Masya Allah, itu sangat membantu live ini teman-teman sekalian. Atas izin Allah, ya. Oke, yang share juga, Masya Allah, ya. Nah, tapi ada pengecualian. Sampai sini dulu paham nggak? Ya. Nah, maka dia dibaca 2 harokat. Malalubada. Ingat, 2 harokat itu 2 kali ayun. Buat yang 2 harokatnya belum ngeh segimana, jangan sampai dibacanya kepanjangan ya. Malalubada. Ada yang begitu. Itu salah, kepanjangan. 2 harokat saja diayunkan. Kalau masih belum ngeh 2 harokat itu segimana, ayunkan dengan nada. Kayak ini nih, fathah ketemu alif nih, ya. Malalubada. 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 Tuh. Bisa nggak ini teh? Ya, gitu ya. Tapi ada ini pengecualian 1 huruf. Kalau misalnya hurufnya di sini adalah tak marbutoh. Nah, yang ini ya, tak marbutoh, lalu dia berharokat fathahtain di akhir, lalu kita berhenti pada tak marbutoh, dia nggak dibaca ta, nggak dibaca ta, nggak dibaca mad iwad. Dia dibaca jadi sukun saja. Ya, jadi sukun, jadi hak besar sukun. Nah, ya. Pengecualiannya cuma 1 huruf aja. Sisanya ketika berhenti pada harokat fathahtain dibaca menjadi mad iwad. Kalau tak marbutoh dia jadi hak besar sukun. Ya. Oke, nggak jadi dibaca tak 2 harokat gitu, bukan? Ya, tuh ini catatannya banyak. Foto dulu silakan. Ya, oke. Setelah ini kita akan fokus belajar hukum tajwid. Ini kan kita fokusnya tadi banyaknya huruf ya. Setelah ini kita akan fokus belajar hukum tajwid, mau nggak? Fokus di hukum tajwid, pakai fitur Al-Quran. Boleh? Boleh ya.
Sip. Sekarang ini teman-teman di screenshot dulu. Ya, di screenshot dulu. Kalau teman-teman ini penting silahkan di screenshot. Oke, sudah? Sip. Kita baca bareng-bareng, saya izin hapus. Ya, belum selesai. Abis ini kita belajar fokus di hukum tajwid, baru masuk ke sesi talaki. Baru yang mau masuk grup tungguin di akhir. Yang pengen dapetin rekaman live kita, informasi live kita, kegiatan tahsin offline online kita, terkhusus teman-teman yang di Bandung, ya. Terus kelas free kita, kelas intensif kita yang berbayar yang spesial itu, ya, nanti ada kelas intensif dan buku kita. Semuanya hanya ada di grup kita. Komunitas Majelis Bedah Tajwid sudah berjalan 14.000 member dan itu free, syaratnya satu, tungguin sampai akhir. Kalau dikasih taunya sekarang, khawatir kena pelanggaran kayak kemarin. Live kita dihapus. Makanya kenapa masuk grup itu terakhir? Karena riskan kena pelanggaran. Ya, lanjut. Kita baca bareng-bareng teman-teman. Ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lagi, pelan-pelan, lebih pelan lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Terakhir, yaqulu ahlaktu malal lubada. Contohkan, saya pelafalannya, perhatikan. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Sekarang siap? Tadi ada yang belum nyatet ya? Nih, saya tampilin lagi. Mana yang belum nyatet? Tuh, kasihan. Nih, silakan difoto dulu. Yuk, gercep, di screenshot. Yuk, saya mau lanjut lagi nih, belajar lagi. Ya, yuk, difoto dulu nih. Yang belum foto yang ini, mangga, silakan. Ya, saya tampilkan lagi. Maaf ya. Ada? Sudah ini teh. Lanjut lagi ini teh. Yo, bismillah. Sekarang kita masuk belajar hukum tajwid. Ya, fokus di hukum tajwidnya saja. Nah, ya, semoga ini tuh ya bisa membantu. Oke, siap ya? Oke, salah di sini. Oke. Kita baca teman-teman ya. Kita baca ya. Saya izin zoom sedikit. Oke, nanti kita akan belajar dari setiap kode blok dan kode unik tajwid ini. Ya, setiap ada ini kita berhenti. Tuh, ini satu baris bahasanya ada berapa? 1 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Kita mulai dari ta'awud. Ya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka. Yuk, zoom. Teman-teman, perhatikan. Di kalimat subhanaka, perhatikan huruf yang berwarna ungu di sini. Ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf ba. Huruf ba-nya dalam kondisi apa? Dalam kondisi sukun. Ketika kita mendapati huruf ba dalam kondisi sukun atau mati, huruf ba punya sifat yang hanya muncul ketika ba dalam kondisi mati. Ada yang tahu apa nama sifatnya? Langsung lihat di atasnya. Qol. Qol itu qalqalah. Cara bacanya pan. Pan itu apa? Pantulkan. Jadi nggak perlu ditahan karena dipantulkan bukan dipanjangkan. Subhanaka. Itu yang betul. Yang salah subhanaka. Itu salah. Jadi harus pastikan dia dipantulkan. Ya, betul nggak bang? Kolpan itu kolkolah pantulkan. Nih, ya. Kita lihat di kartu panduannya. Oke, tuh. Dia dibaca pantulkan, jadi nggak dipanjangkan, 0 harokat, kolkolah namanya. Tuh, contohnya di sini la ajron. Nah, begitu. Oke. Sip. Tapi hati-hati teman-teman. Mumpung kita lagi membahas ba sukun di sini. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan pantulan ya pada huruf kolkolah, jangan sampai seolah melafalkan dia ada hamzah sukunnya setelah ba sukunnya. Pantulannya jangan sampai tertahan seperti ini. Subhanaka. Subhanaka. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Jangan begitu. Ya. Biarkan pantulannya dilafalkan dengan ringan. Ya. Jadi kita lafalkan kolkolah pantulkan dengan ringan. Subhanaka. Subhanaka.
subhanaka. Begitu. Jelas? Jadi dipantulkan. Ya, di sini ada pembahasannya. Ringkas buat teman-teman yang lagi belajar. Lanjut, ya. Kita zoom out dulu. La ilma lana na-nya dipanjangkan. Kenapa? Yuk kita bahas. Kita izin zoom sedikit. Sret. Teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada fathah tain. Fathah tain. Huruf berharokat fathah berjumpa dengan alif. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad tabi'inya berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan hamzah. Nah, perhatikan. Ketika kita mendapati ada mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Pada kata yang terpisah, itu nama hukum tajwidnya mad jaiz munfasil. Panjangkan 5 harokat. Bang, maksudnya beda kata tuh gimana? Beda kalimat tuh gimana? Perhatikan. Perhatikan ya. Mad tabi'inya kan berjumpa dengan hamzah, tapi mereka nggak tergabung dalam kosakata yang sama. Gini, mad tabi'inya terdapat dalam kalimat ilma lana, dalam kalimat lana. Ilma lana itu mad tabi'inya di sana. Hamzahnya di mana? Di kalimat illa. Pertemuan antara ilma lana dengan illa mempertemukan mad tabi'i dengan hamzah, tapi beda kalimat, beda kosakata. Nah, kalau beda kosakata namanya mad jaiz munfasil. Panjangkannya 5 harokat. Betul nggak mad jaiz munfasil? Cek dulu MJPA itu apa? Nih, tuh ya. Panjangkan 5 harokat mad jaiz munfasil. Panjangkan 5 harokat mad jaiz munfasil. Ya, oke. Sip. Bang, kalau dia misalnya mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah tapi satu kata yang sama, itu gimana bang? Contohnya di bawah. Nih, yang warna biru. Ada fathah, mim, fathah berjumpa dengan alif apa? Mad tabi'i. Iya enggak? Lalu berjumpa dengan hamzah. Ini hamzah juga. Tapi dalam satu kalimat yang sama. Apa? Mad tabi'inya ada di kalimat asma'ihim. Hamzahnya pun berada dalam kalimat asma'ihim. Jadi bukan terpisah antara asma dengan ihim. Nah, kalau satu kata yang sama itu namanya mad wajib mutasil. Panjangkannya tapi sama 5 harokat. Ya. Betul nggak? Kita cek lagi tuh, ya. Tuh, 5 MWPA panjangkan 5 harokat, panjangkan 5 harokat mad wajib mutasil. Gitu teman-teman, cara belajarnya, ya. Jadi dengan Al-Quran ini fokus di hukum tajwid. Jadi teman-teman per barisnya bisa belajar dengan menelaah setiap kode-kode tajwid beserta dengan warnanya. Jangan langsung lanjut, pelan-pelan. Latihnya di sini hanya untuk memudahkan saja, bukan untuk panduan, hanya untuk contekan. Oh, saya lupa ini huruf apa sih? Su gitu. Gitu aja. Bukan untuk panduan. Latin ini bukan digunakan untuk kita hanya baca Latin. Enggak, ini makanya ada disediakan begini-begini tuh biar apa? Biar kita bisa belajar huruf pelafalan dalam huruf hijaiyahnya. Ya, subhanaka la ilma lana 5 harokat. Lana illa ma 'allamtana. Gitu. Jelas? Lanjut. Nah, di sini kita jeda ya. Qala, waqaf aula lebih utama jeda, makanya ditulisnya jeda. Lanjut. Innaka nun bertasydid warna pink. Nun kalau ada tasydidnya apa nama hukumnya? Tadi kita udah bahas loh. Teman-teman. Kalau ada nun bertasydid, maka dia dibaca dengan cara apa? Dia harus ditahan 2 harokat. Hukum tajwidnya gunnah. GH gunnah. Gunnah itu apa? Dengung. Dengungkan berapa lama? 2 harokat. Ya, dengungkan 2 harokat. Ya. Tuh. Innaka. Tuh, ditahan 2 harokat. Dengungnya, jadi kalau teman-teman dapati ada nun bertasydid atau mim bertasydid, itu dia pasti ada tulisan GHDE 2. Gunnahkan, dengungkan 2 harokat. Ya. Innaka amma inna. Nah ya gitu ya.
Jadi ini fokus buat teman-teman yang sudah bisa baca, pengen belajar hukum tajwidnya dengan perlahan. Nah, gini aja dari kode-kode gini, ya. Innaka anta. Perhatikan, di sini ada nun sukun ketemu ta, jangan sampai kita baca an lalu ta. Anta, kenapa? Lihat warna hijau di atasnya ada pembahasannya. Ya, kode unik dan kode warnanya. Ik itu artinya ikhfa, ikhfa hakiki atau ikhfa. Apa itu ikhfa? Ketika kita mendapati ada nun sukun ketemu ta, nun sukunnya bunyi an-nya nggak kita baca anta, tapi harus kita samarkan selama 2 harokat. Ya, tuh, anta, anta. Jadi nggak dibaca gini, anta, nggak dibaca an-nya jelas, samar. Lidah kita bersiap-siap melafalkan huruf ta. Makanya huruf lidahnya ngegantung kan, karena siap-siap melafalkan huruf ta. Samar dia. Ketika samar, tahan 2 harokat, tahan dulu. Anta, anta, anta. Ikhfanya betul, ikhfanya ikhfa akrob. Ikhfanya dengungannya, kita bahas. Teman-teman, sampai sini dulu paham nggak? Disamarkan 2 harokat, hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Betul nggak? Cek, kita cek. Takutnya saya salah, cek tuh. 2 iksa itu samarkan 2 harokat ikhfa atau ikhfa hakiki. Wa anzala anta. Paham ya? Tapi ini yang menarik. Siapa di antara teman-teman melafalkan kondisi tadi masih dengan apa? Masih dengan bunyi eng. Ayo jujur di kolom komentar, nggak boleh ada dusta di antara kita. Siapa yang melafalkan kadar samarnya itu dibaca gini. Innaka anta. Ada yang begitu? Oke, berarti itu tandanya teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Saya izin bahas ya. Boleh saya bahas? Boleh saya bantu teman-teman dalam belajar? Boleh ya? Ini bentuk wujud cinta saya sama teman-teman. Ya, kalau saya nggak cinta sama teman-teman, nggak akan saya jelasin, nggak akan saya bantu jelaskan. Ya, yuk, Bismillah. Gini teman-teman. Mana ya? Nah, hukum tajwid ikhfa atau ikhfa hakiki, teman-teman sekalian. Ya, maaf. Hukum tajwid ikhfa atau ikhfa hakiki itu gak semua dibaca samar dan dengungannya itu semuanya vokalnya konsonan bunyinya itu eng. Enggak. Yang dia dibaca eng itu kalau ketemu sama huruf apa? Kalau ketemu sama huruf qaf dan kaf saja. Ya. Oke, kalau ketemu sama huruf qaf dan kaf saja teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, contohnya di sini. Nih. Di sini nun sukunnya berjumpa dengan huruf kaf, maka kita baca in kadzaba. Baru dia betul, dengungannya kuat, ing, semuanya masuk hidung. In kadzaba. Atau ketemu sama huruf qaf, min qablikum. Gitu. Tapi di luar qaf dan kaf, udah samarkan saja. Dengungkan tapi kuat disamar. Contoh huruf ta tadi. Contohnya di sini ada contoh huruf ta nih. Perhatikan. Nih. Lihat ya, nun sukun ketemu ta. Di sini kan dibaca makuntum. Enggak, tapi makuntum. Ya. Oke. Jelas? Ya. Nah, jadi memang ikhfa itu dibagi lagi. Kalau kita pengen rinci tuh ikhfa itu ada 3. Ada ikhfa akrob, ada ikhfa awsat, ada ikhfa abad. Tapi dari segi dengungan sebenarnya yang sangat terasa itu ketika nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan qaf kaf, baru dia akan condong dengan dengungan kuat menghasilkan bunyi dengung seperti eng. Kalau huruf kaf dengungan engnya tipis, angka. Kalau huruf qaf dengungan engnya tebal, mingko. Bukan mingko, tapi mingko. Oke. Faham? Ya, itu ada yang nyebut juga takorub, tawasud, tabaud. Boleh, Masya Allah. Gitu ya. Nah, kembali ke dalam fitur Quran kita. Maka di sini,
Jangan sampai kita baca dia angta, tapi cukup samarkan saja 2 harokat. Ya, sambil ketika samar bersiap-siap melafalkan huruf ta. Jangan sampai dibaca betul-betul ang. Ya, jangan ya, karena nggak ketemu sama kof dan kaf. Oke? Jadi yang salahnya begini, yang kurang tepatnya. Innaka anta. Tapi innaka anta. Nah, gitu. Jangan lupa tahan dulu 2 harokat. Innaka anta. Lidah kita bersiap-siap melafalkan huruf ta. Anta. Makanya ngegantungkan lidahnya karena siap-siap melafalkan huruf sitanya itu. Anta. Ya, paham sampai sini? Masya Allah, senang belajar ngaji? Bang, saya belum bisa, Bang. Gak apa-apa, belajar aja pelan-pelan. Toh pahala, pusingnya kita, terbata-batanya kita, Allah kasih double pahala. Yang sayang itu gak belajar, gak ikut melafalkan dari rumah. Ikut lafalkan dari rumah, ajak teman-teman yang lain, double-double lagi pahalanya. Allahu Akbar, panen pahala teman-teman. Ya, lanjut. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, innaka anta. Gitu. Lanjut ya. Sip. Lanjutin lagi. Ini kita bacanya penggal-penggal ya, karena kita fokus di belajar ininya nih. Ya, kode-kode tajwidnya. Innaka antal alimul hakim. Boleh 1 ayat lagi? Boleh nggak nih? 1 ayat lagi boleh nggak? Tuh, lihat ini, lihat. Dalam 1 baris teman-teman akan banyak belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung semuanya ada di sini. Ya, belajar di sini. Jadi biar per ayatnya itu teman-teman banyak hal yang bisa dibahas. Ya, apalagi kalau pakai Al-Qur'an ini di ujungnya ada pembahasan khususnya lagi. Bukan cuma kodenya, tapi dibahas dengan pembahasannya dengan Latin sesuai dengan kaidah tajwidnya dan hukum tajwidnya. Ya, tapi ini buat teman-teman yang pengen belajar fokus di hukum tajwid ya. Yuk baca dulu. Saya izin zoom ya. Bismillah. Yuk. Qala ya Adamu. Yuk bahas lagi teman-teman. Ya, ada fathah tegak, hukum tajwidnya matobi'i. Dia berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang sama, pada kalimat yang berbeda. Ya, 1 kata Adamu, 1 kata, maka itu mad jaiz munfasil. Panjangkan dia 5 harokat. Mad jaiz munfasil itu ada matobi'i ketemu sama hamzah, tapi beda kalimat. Walaupun ini tulisannya nyambung, tapi secara pemaknaan mereka beda. Ya, jadi bukan dilihat dari segi bentuknya. Oh, ini nyambung berarti harusnya mad wajib, bukan dari segi penulisan. Secara pemaknaan ini beda, yaitu 1 kata, Adamu itu kata yang lain. Pertemuan antara ya dengan Adamu mempertemukan fathah tegak yaitu matobi'i dengan hamzah. Hukum tajwidnya mad jaiz munfasil, panjangkan 5 harokat. Betul nggak? MJPA mad jaiz munfasil, dicek dulu teman-teman, bisi saya salah. Tuh, MJPA 5 MJPA panjangkan 5 harokat mad jaiz munfasil. Oke, berarti betul ya? Oke. Ya, jadi kita baca 5 harokat. Ya Adamu, ya Adamu. Bisa diikuti sampai situ teman-teman? Sip ya. No. Oke, di sini lihat, ini banyak hukum-hukum baru nih. Yang kita bahas hukum-hukum yang belum kita bahas ya. Ini udah sebenarnya tadi udah kita bahas nih. Kita bahas yang ini ya, yang belum ya. Perhatikan teman-teman. Ambihum, ada nun sukun warna biru berjumpa dengan huruf ba warna biru, dikasih ada mim kecil. Ini hukum tajwidnya apa? Ada yang tahu? Nun sukun ketemu ba, nama hukumnya adalah iqlab. Cara bacanya, samarkan nun sukun dan dengungkan dia selama 2 harokat. Jadi disamarkan kemana bunyiannya? Disamarkan ke bunyi am. Ya. Nah, nun sukun ya, ketika bertemu dengan huruf ba, itu hukum tajwidnya iqlab. Cara bacanya samarkan dan dengungkan bunyian ke bunyi am. 2 harokat ketika samar. Maka ketika kita baca, ada 2 cara baca iqlab. Konsentrasi. Ada 2 cara baca iqlab. Yang pertama, dengan cara baca yang namanya furjah. Jadi dia nggak nempel betul-betul.
Dia disamarkan dan didengungkan ke bunyi am, tapi dia nggak nempel. Dikasih sehelai kertas. Kelihatan nggak? Bihum. Bihum. Itu betul. Cara bacanya furjah namanya. Atau ada yang bilang irja. Ya. Tapi kalau pengen yang mudah, ada juga cara bacanya itbaq. Itbaq itu cara bacanya nempel aja biasa. Tapi nempelnya nempel lunak, bukan nggak begitu juga, biasa aja. Bihum. Nempel. Bihum. Ya. Nempel tapi dia bukan nempel yang kuat. Kalau saya dapati dari guru kami, itu namanya al-intibaqu ma'a adamil jaz. Jadi bibir atas dan bibir bawah nempel, tapi cuman nempel dikit aja. Nempel tapi ternempel, rasakan ada getaran antara bibir atas dan bibir bawah. Kalau dia betul-betul nempel kan ya, gak kerasa ada getaran di sini ya. Ini nempelnya lunak, biar kerasa ada getaran di sini. Bihum. Nempel tapi nggak kuat. Kalau nempel kuat nggak akan ada kerasa getaran di bibirnya. Nggak, tapi kayak geli-geli gitu, betul, kayak geli-geli gitu ya. Kerasa nggak? Jadi nempelnya lunak, biar ada getaran di sini, biar rasanya itu apa? Gimana tadi? Geli-geli begitu. Gitu. Bihum. Nah, itulah iklab. Menyamarkan, samarkan, dengungkan bunyi an pada bunyi am, ditahan 2 harokat. Hukum tajwidnya iklab. Betul nggak iklab? Kita lihat aja. Tuh, ya. Samarkan, dengungkan, 2 harokat, hukum tajwidnya iklab. Ya. Oke, bisa diikuti sampai sini teman-teman? Senang belajar seperti ini nggak? Ya. Oke, kita lanjutkan. Sama ini juga nih. Cara baca pas banget sebelahan, teman-teman. Ada iklab, ada ikhfa syafawi. Cara bacanya sama. Mim sukun ketemu ba. Kalau iklab hukum tajwidnya nun sukun. Nun sukun ketemu ba. Kalau ikhfa syafawi, mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Cara bacanya sama. Boleh itbaq, boleh nempel. Boleh juga dia dikasih selai kertas. Nah, ini menarik. Jangan lupa ya. Ikhfa syafawi, samarkan bunyi am selama 2 harokat. Contoh. Ya, langsung dua-duanya kita praktekkan. Saya pakainya yang nempel nggak dikasih celah. Kalau saya nempel diajarinya sama guru kami namanya Syekh Ali, beliau dari Mesir. Itu al-intibaq ma'a adamil jaz. Nempel sedikit, rasakan ada geli-geli di bibir kita, getaran. Betul tadi, ada geli-geli gitu ya. Coba. Bihum bi asma'ihim. Allahu akbar lagi. Bihum bi asma'ihim. Sekarang kita lihat ayatnya. Bihum bi asma'ihim. Nah, ya. Lanjutkan lagi yang udah kita bahas, kita lanjut dulu ya. Nah, ada hukum baru nih di sini. Kita bahas nanti di sini ya. Yuk. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Nah, teman-teman, mau kita bahas nggak nih? Aqul lakum. Ada huruf lam sukun berjumpa dengan si kembarannya itu lam lagi. Kembar identik. Kembar identik, ya. Ada lam bertemu dengan lam, kembarnya identik sama huruf. Maka ketika kita mendapati ada lam sukun yang dia bertegur sapa dengan lam, ya, atau huruf kembar lainnya yang bertegur sapa seperti ini, namanya adalah idgham mutamatsilain. Cara bacanya, leburkan huruf yang pertama ke huruf kembar berikutnya. Dileburkan, nggak perlu ditahan. Ya, jadi kita baca seolah langsung masuk ke lam yang ini. Aqul, jadi seolah ini nggak ada. Makanya di sini dikasih tanda tasydid. Biar apa? Jadi kan, teman-teman sekarang kita coba baca ya. Lihat ya. Kita baca, bayangkan ada lam sukun di sini, lalu baca ke huruf berikutnya. Ya. Gini. Jadi asalnya di sini dia nggak ada tanda tasydid. Nah, nggak ada tanda tasydid. Jadi bacanya gini. Alam aqul lakum.
Nah, sama nggak dengan cara seperti ini? Kita adakan tanda tasydid, lalu kita hilangkan lam sukun di sini. Cara bacanya sama nggak? Yuk coba. Alam aqul lakum. Nah, jadi tanda tasydid di sini adalah wakil untuk mewakilkan bunyi lam sukun yang awal dimasukkan ke sini, diidghamkan. Gitu teman-teman. Ya. Alam aqul lakum. Alam aqul lakum. Betul nggak ini idgham mutamatsilain? Atau ya, betul nggak idgham mutamatsilain? Cek dulu ya. Cek bisi saya salah nih. Cek dulu. Nah, gunanya kartu panduan ini biar kita sambil menguatkan pembahasan kita. Betul nggak? Nah, ini ya. Ini ya tuh, ya. IG MTS LE. Ya, nih. Itu betul nggak? Oh betul, lebur, gak usah ditahan, 0 harokat, idgham mutamatsilain. Begitu ya. Sip, kita tuntaskan teman-teman ya. Sip, nanti setelah ini ada yang mau talaki boleh. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna. Lanjut satu lagi deh ya. Satu lagi ya. Perhatikan, di sini ada kolkolah pantul. Warna ini. Ada kolkolah pantul ya. Ini kayaknya harus dihapus dulu nih. Oke, perhatikan. Kalau kita mendapati ada ba sukun ya, ingat ba itu punya sifat yang hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah kolkolah. Kolkolah itu pantulkan, gak usah ditahan karena dipantulkan, jadi gak dipanjangkan tapi dipantulkan, makanya 0. Matubduna. Hati-hati jangan matubduna. Jangan gak sampai dipantulkan. Jangan juga dipantulkan tapi tertahan. Matubduna. Enggak. Pantulkanlah dengan ringan. Pantulkanlah dengan lemah. Ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Kita mulai teman-teman. Masuk ke sesi talaki. Assalamualaikum Ustaz. Oke, betul dengan Bunda Nurul? Iya betul Ustaz. Baik, Bunda Nurul dari mana? Saya dari Surabaya Ustaz. Dari Surabaya, Masya Allah. Baik, Bunda Nurul, udah berapa lama ikut belajar bareng di akun ini? Salah satunya mungkin selain di live-live yang lain. Udah berapa lama? Saya barusan mengenal akun ini masih sekitar 5 bulan Ustaz. Itu udah lama atau 5 bulan mah Bunda? Ya, udah lama. Udah mulai bosan belum Bunda Nurul? Enggak Ustaz, malah seneng banget. Alhamdulillah. Takutnya bosan. Kalau bosan ya nggak apa-apa karena manusia, wajar. Yang bahaya itu kalau kita bosan tapi kita nggak mencari biar kita terus semangat dalam ibadah. Bosan itu wajar, wajar banget. Ya, tapi harus tahu bagaimana kalau udah bosan. Ya misalnya kita lagi bosan, bosan tahajud misalnya. Wajar nggak? Wajar. Tapi cari peralihan lain. Misalnya biasanya tahajud, cari biasa jadi ganti pakai baca Quran gitu ya. Wajar, manusia itu ya, kita tuh bukan manusia sempurna. Ada bosannya wajar, ada jenuhnya wajar ya. Oke, Bunda Nurul dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah, mau diambil atau tidak Bunda? Saya ambil Ustaz. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah menunggu, sudah mengikuti dari awal. Teman-teman yang lain simak. Bunda Nurul dari Surabaya ya, baca surah Al-Fatihah. Kita izin bantu simak. Kalau sudah baik kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Kalaupun ada yang belum sempurna, kita sama-sama belajar. Nanti saya izin untuk tambahkan ya. Jangan lupa dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Sudah siap Bunda Nurul? Insyaallah siap Ustaz. Oke, baik. Silahkan Bunda Nurul dilafalkan dari ta'awudz. Hadirkan rasa syukur dan bahagianya ya. Silakan. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi udah bagus. Lagi Bunda, mohon maaf saya izin sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, lanjut. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
Bunda pengajar juga atau bukan? Iya, Ustaz pengajar. Iya, beda suaranya ya. Justru di sini berarti kalau ada pengajar-pengajar seperti ini, kita sama-sama belajar. Boleh sekali lagi Bunda dilafalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus ya teman-teman. Silakan dengarkan ya. Masya Allah, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya bagus. Atau udah gimana? Mau nambahin, mau diada-adakan? Kalau nggak ada, ya lanjut Bunda. Masya Allah. Allah. Jadi grogi Ustaz. Jangan grogi atau Bunda, dah saya nggak akan ngegegel. You know ngegegel itu ngegigit. Nah, tenang aja Bunda ya. Gitu jangan grogi Bunda. Kan sama-sama belajar. Saya juga belajar dari pelafalan Bunda. Jangan kira saya cuma ngajar. Ini saya nggak ngajar, saya sedang belajar. Ya, ayo Bunda. Bagus, Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip, bagus, Masya Allah. Maliki Yaumiddin. Allah, bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, teman-teman perhatikan bagaimana beliau melafalkan ya bertasydid, ada naber di sana, penekanan yang lebih kuat terasa ya, jangan cuman iya, tapi iya. Kita bisa sama-sama belajar. Ya, dengan kita menyimak, kita belajar, teman-teman. Bunda, mohon izin diulang sekali lagi biar kita sama-sama belajar. Diulang lagi ayat kelimanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, lanjut, Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf Bunda, tadi agak terputus, boleh izin diulang lagi? Ya Ustaz. Boleh diulang lagi sekali lagi, tadi agak terputus. Ihdinas siratal mustaqim. Keren, Masya Allah, lanjut. Siratal. Jangan buru-buru, shotnya sempurnakan dulu Bunda. Izin tadi, kurang sempurna. Jangan langsung siro. Sempurnakan dulu shotnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah Bunda, bagus. Tinggal diulang lagi sekali lagi Bunda. Mohon izin, tolong diulang dari goiri sampai waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bunda, bagus. Tinggal disempurnakan di bagian goin sukun dan mimnya, goinnya kuatkan lagi goinnya, alirannya, suaranya, dan mimnya tipis. Lalu huruf dotnya dialirkan suaranya. 3 hal itu aja. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Alirkan suara huruf dotnya karena dot punya sifat namanya rokhwah ya, mengalir suara. Tadi kurang ngalir sedikit Bunda suaranya. Boleh sekali lagi Bunda diulang dari ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Diulang lagi Bunda, tinggal dari waladdolinya saja. Saya izin menyimak lagi dari waladdolinya saja. Waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sip. Coba sekali lagi Bunda, afwan. Masya Allah, jadi Jangan grogi Bunda. Saya mengulang-ulang teh bukan berarti lagi ngetes, enggak. Ini sama-sama kita memaksimalkan menyimak gitu ya. Boleh Bunda? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin. Tinggal di huruf dotnya Bunda. Jadi dotnya itu dari la langsung masuk ke makhrajnya walad. Jangan sampai malah la-nya yang jadi tamtid, jadi agak kepanjangan enggak. Walad walad walad
waladdallin. Coba lagi Bunda. Walau Nah itu kan walau enggak walad oh yang tertahan di apa yang jadi pada saat mengalir suaranya itu udah nempel makhraj dotnya. Karena kan yang punya sifat rokhwah dotnya. Jadi jangan la-nya yang dipanjang walau enggak walau ketika itu posisi makhraj dot itu nempel. walau Coba. walau gimana? Bisa Bunda baca udah bagus. Ini karena Bunda grogi, jangan grogi. Bisa Bunda teh. Bisa sebenarnya Bunda teh, cuman karena grogi. Bunda kan sama-sama pengajar udah bagus Bunda teh, ya. Gitu. Ini saya hanya mengingatkan, bukan berarti enggak, sama-sama belajar. Saya pun ketika talaki perlu diingatkan tentu. Ya, coba lagi Bunda. Walau coba. Ghairil maghdubi alaihim walau Saya udah begini-begini Bunda nih dengerinnya nih, udah begini-begini nih. Nggak apa-apa. Nah ini menunjukkan ngaji itu menyenangkan teman-teman, nggak menegangkan. Ya, ada tawa di sana, ada senyuman di sana. Ngaji itu menyenangkan, ya, gitu. Dan inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ngaji itu menyenangkan, ya, gitu. Oke, lagi Bunda coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Tuh, kedengeran kan Bunda ada di sana. Waladdo. Nah, itu posisi makhraj dot itu lagi nempel. Dan plus dengan istitolahnya itu. Jadi istitolah tuh dia sedikit memanjang makhrajnya. Waladdo. Makanya kenapa dia mengalir suaranya itu agak tertahan, nggak langsung waladdo. Karena ada sifat istitolahnya itu memanjang makhraj itu, akhirnya agak telat keluar vokal o-nya. Waladdallin. Coba. Waladdalinnya atau kalau ghairi Ustaz? Boleh, Bunda mau melafalkan dari mana boleh? Silakan. Jangan tegang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, amin. Yang ini jauh lebih tepat Bunda. Jadi yang dialirkan suara plus dengan sifat istitolahnya itu adalah huruf dodnya. Bo. Kalau yang sebelumnya Bunda lamnya yang tamtid. Jadi kayak walau la enggak dari walau, langsung lamnya ke dot, nya yang dialirkan suara dan dia istitolah. Nah, yang itu Bunda ya. Iya Ustaz, alhamdulillah dapat ilmu baru. Ini sama-sama belajar, saya juga belajar Bunda. Jadi memang saya bilang Bunda jangan grogi, jangan tegang. Saya juga sama kok, kalau kita laki sama Syekh tegang juga, sama guru-guru kita tegang juga, grogi. Tapi ya ini sama-sama kan kita saling support ya, semuanya juga ya. Bukan sedang saling menggurui di sini, nggak ada. Semuanya sama-sama saling support, ya sama-sama saling memotivasi. Ya insya Allah semoga jadi kebaikan buat semua. Gitu ya Bunda ya. Ya Ustaz, makasih banyak Ustaz. Kembalikan. Nah, iya, Bunda sehat-sehat ya Bunda Nurul ya. Ditunggu nanti Bunda berarti boleh talaki lagi. Pokoknya kalau setiap pekan Bunda udah dapat giliran naik, boleh lagi talaki di pekan depannya. Mulai pekan depan kita surah-surah pendek. Ya. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Coba surah-surah pendek juga ya. Ya makasih Ustaz. Kembali kasih. Iya Bunda Nurul. Insya Allah ya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Itu banyak guru-guru kita di sini yang mungkin jauh bacaannya dibanding saya. Tapi di sini bukan kita pengen ini merasa jago satu sama lain, enggak. Semuanya saling support. Saya pun sangat tersupport oleh teman-teman yang belajar. Mau talaki, ada yang antri walaupun semuanya ada, enggak semuanya bisa dapat bagian. Tapi teman-teman jangan salah, itu tuh semua Allah pasti lihat kok perjuangan kita. Enggak ada yang sia-sia buat Quran, enggak ada yang sia-sia buat Allah. Ya, oke, lanjut. Siapa lagi? Satu lagi. Ini telinga saya sudah mulai budak teman-teman ya. Assalamualaikum. Yang nama akunnya Syahidah Salipu ada? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz. Bunda Syahidah dari mana?
Dari Malaysia, Ustaz. Masya Allah, dari Malaysia. Malaysianya dari mana? Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah. Oh, Kota Kinabalu, jauh lah, Sabah. jauh dari kota. Iya. Semoga nanti bisa ke sana ya. Saya bisa ke sana semoga ya. Boleh. Masya Oke, Allah. boleh Ustaz. Oke, baik Bunda Ya. Syahidah dari Malaysia tuh ya. Jadi sekarang tuh belajar nggak ada alasan untuk kita tidak belajar. Bahkan sahabat-sahabat kita dari Malaysia pun ada di sini ya, Masya Allah. Bunda Syahidah sebelumnya terima kasih banyak sudah ikut dan sudah menunggu lama-lama. Semoga capeknya Allah ganti dengan pahala luar biasa buat Bunda ya, buat Bunda Syahidah. Nah, buat teman-teman silakan kita simak sahabat kita dari Malaysia. Bunda Syahidah dapat kesempatan untuk talaki surah Al-Fatihah, mau diambil atau tidak? Ya Ustaz, Diambil ya. Baik. Silakan dilafalkan dari ta'awudz lalu Al-Fatihahnya dibaca. Kalau nanti mungkin ada yang kurang sempurna, saya izin ingatkan dan saya izin tambahkan, bukan dalam rangka menggurui tapi dalam rangka mengingatkan. Kalau ada yang sudah baik, kita yang belajar seperti Bunda Nurul tadi. Kita sama-sama belajar. Teman-teman yang lain, teman-teman yang lain silakan ikut simak. Kita sama-sama belajar, ya. Dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Karena yakinlah tidak semua lisan yang mengaku dirinya muslim itu melafalkan bahasa karena kalamullah, ya. Baik, silakan Bunda Syahidah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Bunda sudah bagus, tinggal dikuatkan lagi huruf ainnya Bunda. Tadi Bunda melafalkan ain dan hamzahnya itu jadi kurang jelas. Harusnya a jelas hamzahnya a. Lalu ain dilafalkan dari tengah tenggorokan. A'udzu. Coba Bunda ikuti saya. A'udzu. Yang itu lagi a'udzu. Keren. Yang ini pertahankan. Lalu dilafalkan lagi Bunda. Boleh ta'awudznya. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Tinggal tambahannya sedikit di huruf-huruf tebal Bunda. Bunyi vokal O yang kita dengar seperti vokal O pada huruf-huruf tebal itu bukan sengaja kita O kan, tapi kita cukup buka mulut saja dan angkat pangkal lidah kita, lidah terdalam kita seperti ini. Maka ketika kita lafalkan, saya izin contohkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Oke. Jelaskan dulu Bunda, jangan au tapi a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, sudah lebih baik. Tinggal nanti dilatih lagi pangkal lidahnya Bunda ya. To, coba ikut saya Bunda. To. Yang itu harusnya to-nya lagi. Sekarang huruf ro. Ro. To. Sekarang huruf ro. 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 Tinggal huruf ro dengan ro. Ro punya dia memang getarannya tidak boleh berlebihan, tapi dia tetap harus tegas, lugas dan jelas getarannya. Dia punya sifat namanya takrir. Ro, coba. Ro. Itu kan masih ro. Itu kan masih ro. Masih gitu ya, tapi ya. Tapi nggak apa-apa, nggak harus langsung bisa. Lagi Bunda coba ro. Oke, PR di huruf ro ya Bunda ya. Oke. Oke, lanjut ke basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal huruf ro saja. Ya, PR-nya di huruf ro ya Bunda ya. Udah bagus, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tinggal di lam sukun. Lam sukun yang awal bagus. Alhamdu tidak ada pantulan. Tapi ketika rabbil a, biasanya lam sukun yang bertemu dengan ain, lam sukunnya akan lebih punya potensi memantul. Jangan sampai bil a. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Coba Bunda. Oke, sekejap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Bagus, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, bagus. Tinggal jangan terbuai dengan nada maknya kepanjangan. Ya, boleh pakai nada bagus. Bagus diindahkan dengan nada, tapi jangan sampai kepanjangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Bunda.
Ar-Rahmanir-Rahim. Sip, bagus. Tinggal seperti biasa ya huruf ro. Lanjut Bunda. Oke. Maliki yaumiddin. Keren. Tinggal huruf dal, jangan tin, jangan keluar ada percikan-percikan nafas karena huruf dal sifatnya jahr. Jahr artinya tidak mengalirkan nafas. Maliki yaumiddin. Coba. Oke. Maliki yaumiddin. Oke, lagi middin. Oh, middin. Nah, itu kan ada jangan d. Jangan Oke, keluar oke. nafas. Jadi lebih lembut lagi. Lebih ringan lagi. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu kuat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, berarti PR Bunda di middin itu ya, middin. Ada middinnya ya. Oke. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keren, Masya Allah. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Bunda diulang ihdinanya. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama tinggal di huruf sode. Sodenya tebal. Ya Bunda masih si. Huruf tebal itu dia punya sifat yang namanya isti'la. Isti'la itu artinya pangkal lidah kita diangkat. Si. Coba Bunda ikuti saya. Si. Si. Yang itu lagi. Dorong lagi lidahnya ke dalam, angkat lagi, rasakan. Si. Sedikit lagi. Si. Itu. Lagi. Si. Sedikit lagi. Oke, sekarang lafalkan ihdinas siratal ro dan to-nya angkat pangkal lidahnya, jangan cuma ro to, tapi ro to. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ini jauh lebih baik. Insya Allah. Lanjut. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, tinggal di nun sukun, jangan ane, tapi an'amta. Karena nun sukun tidak punya sifat qalqalah, maka jangan dipantulkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, Bunda ikuti saya. An'amta. Yang itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Jangan Bunda tadi masih gini. Amta, tapi an'amta. Oke. An'amta. Sekarang praktekkan dalam ayat. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Keren. Lanjut. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Bunda bagian huruf coba diulang lagi Bunda. Maaf izin dari ghairil maghdubi sampai akhir coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Tinggal di huruf Di huruf di kalimat ghairi sampai waladdallin ini yang Bunda perlu sempurnakan adalah pelafalan huruf ghain. Huruf ghain dilafalkan dari tenggorokan paling atas atau tenggorokan paling luar atau ujung tenggorokan. Sifat suaranya hurufnya itu dia lemah. Coba ikuti Bunda. Itu ghairi. Oke. Jangan ada keluar nafasnya nanti jadi jangan ada nafasnya. Ghairi. Oke. Ghairil maghdubi.
Jangan kho. Ghairil Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Keren lagi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Sekali lagi bagus. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Tinggal di huruf ghain sukunya mengalir, jangan jangan terhenti tapi ngalir suaranya. Maghdubi. Maghdubi. Maghdubi lebih ringan lagi Bunda. Itu Bunda terlalu kuatnya yang jangan tapi lebih dilemahkan lagi. Coba. Maghdubi. Oke, lebih baik. Lanjutkan lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, huruf dot Bunda sangat terasa sekali. Bunda tahu nggak makhraj huruf dot di mana? Setahu Bunda saja. Di mana tempat keluar dari huruf dot? Bunda. Hujung lidah di gigi geraham atas. Oke. Nah, berarti betul apa yang tadi sempat kami dengar. Jadi, Bunda, boleh saya izin bantu jelaskan ya? Oke. Oke, sebentar. Teman-teman yang lain ini masih ada? Yo, ini mumpung kita akan bahas huruf dot nih, disebarluaskan dulu. Nah, ini saya baru minta teman-teman sebarluaskan. Oke. Ya, huruf dot nih susah sedikit mau sebut Iya, Ustaz. betul. Pun sama saya, Bunda. Saya dulu ketika belajar huruf dot saya butuh waktu 2 tahun. Oh, Nah, tapi ya nggak apa-apa, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Jadi di sini kita pengen menampilkan bahwasannya belajar Quran itu sepanjang hayat, menjaganya selama kita hidup, gitu ya. Oke, jadi nggak, kalau teman-teman nanya sama saya kapan belajarnya berapa lama, kalau teman-teman nanyanya hanya waktu, kayaknya nggak cocok belajar bareng sama saya, karena saya tidak menjamin soal waktu. Soal waktu itu Allah, saya saja belajar huruf dot butuh waktu, ya, bukan kayak mie instan, sebab instan, ya, yang instan pun tetap punya proses. Perhatikan Bunda, huruf dot ya, Bunda, Bunda Syahidah, sampai lupa namanya, Bunda Syahidah. Oke. Huruf dot, saya izin tampilkan. Nah, izin ya, teman-teman yang lain ikut bantu simak, ya. Ini berarti harus agak ke sebentar ya. Oke, ini agak ke samping sini kayaknya. Nih, Bunda terlihat ini gambarnya. Ya, lihat. Lihat ya. Nah, huruf dot itu dilafalkan bukan dari ujung lidah kita ke langit-langit di atas. Tumpuannya bukan di ujung lidah. Huruf dot itu tumpuannya dari waddudu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisara au yumnaha. Dot itu dilafalkan dari sini Bunda. Bunda boleh pilih, boleh samping lidah, sisi lidah yang kiri, boleh samping sisi lidah yang kanan juga boleh, silakan. Ya, salah satunya boleh, dua-duanya boleh. Disentuhkannya kemana? Disentuhkannya kalau yang kiri disentuhkan ke sini Bunda. Nih, ke pangkal, ke dinding gigi seri atas kita di sini, gigi geraham kita. Nah, di sini. Oke. Jadi ke samping. Jadi tumpuannya bukan di ujung lidah, tapi di samping lidah. Ujung lidah kita memang menempel ke langit-langit juga, tapi bukan sebagai tumpuan. Hanya nempel lunak-lunak. Penekanannya itu di samping lidah kita, Bunda. Oke. Jadi ketika melafalkan, kalau di ujung lidah pelafalannya begini. Do itu ujung lidah. Yang tadi Bunda lafalkan walado, harusnya di samping lidah. Contoh, walado, do, di samping, ya. Do. Boleh kiri, boleh kanan, boleh keduanya. Ujung lidah kita biarkan nggak apa-apa nempel ke langit-langit, tapi bukan sebagai tumpuan. Tumpuannya di samping lidah, penekanannya di samping lidah. Lalu angkat pangkal lidahnya untuk kadar tebalnya. Coba ikuti saya Bunda. Do. Oke, fokuskan samping lidahnya nempel, ujung lidahnya ke depan, yang nempel kuat samping lidahnya. Do. Oke, nah itu Bunda begini. Do. Kerasa pelafalannya begitu. Jadi ya Bunda sebenarnya kalau dari posisi lidah yang biasa, gini kan lidah kita begini bentuknya ke depan. Tinggal angkat saja ke samping sedikit. Do. Oke, lagi. Do. Nah, itu Bunda terdengar seperti ini. Do. Gitu. Jadi cukup disentuhkan ke kiri saja. Lidah kita yang bagian depan jangan ngikut ke kiri. Ke atas aja. Do. Sedikit lagi. Do.
Do. Oke, nggak apa-apa. Ini masih biasanya apa namanya yang baru mengupayakan huruf dot gitu ya, pasti bunyinya begitu. Do. Ya Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nah, saya izin apa contohkan lagi. Sampai kalau saya samping lidahnya yang kiri Bunda. Boleh Bunda yang kiri, boleh yang kanan. Samping lidahnya bagian samping lidah bagian ini ya Bunda ya. Nah, bagian yang ini nih. Nah, yang ini nih. Yang ini ya, jangan terlalu belakang, susah. Bagian yang ini. Cukup sentuhkan ke sini, ke gigi geraham atas ini. Gigi geraham atasnya bagian jangan terlalu ke belakang, bagian agak ke depan saja. Kalau terlalu ke belakang jadi gitu. Do, susah. Do, coba. Do. Lagi. Do. Do. Oke, sip. Berarti PR Bunda di huruf dod, ya. Nanti Oke. boleh Bunda cari ya, sahabat-sahabat di sana atau yang online yang lain, cari bagaimana cara melafalkan huruf dod. Ya, Oke, yang boleh, penting Bunda tadi sudah berproses. Lebih baik dibanding yang sebelumnya karena kalau yang awal banget Bunda tadi lafalkan itu betul-betul di ujung lidah. Gitu. Oke. Oke, harusnya di samping Oke. di samping lidah. Ya, di samping lidah kita atau di samping lisan kita. Oke, Bunda boleh dilafalkan sekali lagi, saya contohkan dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sekali lagi Bunda, bukan khairi tapi gho yang dialirkan suaranya saya. Gho, ghairil. Saya sampai miring-miring, Ustadz belajarnya sama, saya juga sampai begini-begini kan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, dinikmati sampai merem melek pun nggak apa-apa dirasakan. Saya juga merem kan ya. Lagi, Bunda jadi bukan kho tapi gho dialirkan suaranya Bunda. Coba ikuti saya. Ghairi. Ghairi. Oke. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. PR Bunda berarti dua ya Bunda ya, di bagian ini huruf ghoin dan huruf dod. Oke? Oke Ustaz. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bunda Ustaz. Syahidah sehat-sehat ya. Salam untuk sahabat-sahabat di Kinabalu Sabah ya. Oke Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.